Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Tadris Biologi IAIN Kerinci dari Lokal 3B. Kami di sini akan membuat sebuah video yang akan menampilkan sukun bisa difermentasikan menjadi sebuah produk tapai. Dan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 anggota. Yang pertama, perkenalkan, saya Abdi Suja sebagai moderator dan serta orang yang mendokumentasikan produk ini. Dan yang kedua yaitu perkenalkan, nama saya Gina Santika Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk apa yang akan kami hasilkan serta mengapa fermentasi sukun ini bisa menjadi suatu produk tapai. Dan yang ketiga, perkenalkan, nama saya Putri Imelda Barulubis. Di sini saya akan mempresentasikan alat, bahan, serta fungsinya. Yang keempat, dan saya Novianispa Fitri yang akan menjelaskan serta mempraktekkan bagaimana langkah-langkah dalam proses pembuatan tapai sukun ini. Dan anggota terakhir yaitu Saudari Nurjana yang tidak hadir pada praktikum kami kali ini. Baiklah, praktikum kami kali ini akan kami mulai. Yang dimulai dari Saudari Gina Satrika yang akan menjelaskan bagaimana produk ini dan serta menjelaskan bagaimana sukun bisa menjadi tapai. Baiklah, praktikum kami kali ini akan kami mulai. Yang dimulai dari Saudari Gina Santika Sapitri yang akan menjelaskan produk apa yang akan kami hasilkan dan menjelaskan bagaimana sukun bisa menjadi tapai. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gina Santika Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk apa yang akan kami buat serta mengapa fermentasi sukun ini bisa menjadi produk tapai. Dimulai dengan penjelasan tentang apa yang akan kami lakukan pada hari ini. Di sini kami membuat produk tapai sukun. Mengapa kami jadikan sukun dalam pembuatan tapai ini? Itu dikarenakan selain dengan sering mengkonsumsi tapai singkong maupun ketan, kami juga ingin menghasilkan inovasi baru sehingga juga ikut merasakan bagaimana rasa dari tapai sukun ini. Nah, untuk masalah harga juga tidak terlalu mahal. Alasan yang paling penting yaitu sukun memiliki kandungan gizi yang tinggi. Alasan kami tersebut mungkin bisa dijadikan teman-teman sebagai acuan untuk membuat tapai sukun ini juga. Selain itu, hal yang juga penting yaitu mengenai mengapa fermentasi sukun ini bisa menjadi produk tapai. Kita kenali lebih awal mengenai fermentasi. Fermentasi merupakan proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Nah, ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi. Mengapa dilakukan fermentasi? Itu dikarenakan dengan melakukan proses fermentasi akan terjadi perubahan sifat substrat dan senyawa kompleks terpecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Pada proses pembuatan tapai ini, ia memanfaatkan bakteri pada ragi yaitu Saccharomyces cerevisiae melalui proses fermentasi. Jadi, pada proses ini, Saccharomyces cerevisiae akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada sukun menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tapai akan terasa manis apabila sudah matang walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Fermentasi yang terjadi pada tapai adalah fermentasi karbohidrat oleh ragi tapai dan hasil fermentasi berupa asam organik, alkohol, dan juga gas. Jadi intinya, mengapa sukun ini bisa menjadi tapai? Itu dikarenakan terjadi proses fermentasi oleh ragi yang mengandung bakteri Saccharomyces cerevisiae, sehingga bakteri pada ragi ini akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada sukun menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, akan menjadi suatu produk tapai yang lunak dan terasa manis. Terima kasih. Baiklah, presentasi yang kedua akan dijelaskan oleh saudari kita Putri Imelda Lubis yang akan menjelaskan tentang alat, bahan, serta fungsinya. Alat dan bahannya. Alatnya yaitu kompor, satu wadah tertutup untuk tempat berlangsungnya fermentasi tapai tersebut, satu panci untuk tempat mengukusnya. Bahannya yaitu air bersih secukupnya, satu buah sukun, dan satu bungkus ragi tapai, dan yang terakhir yaitu daun pisang secukupnya. Mengenai langkah-langkah pembuatan tapai sukun ini akan dipraktikkan langsung oleh saudari kita yaitu saudari Novianispa Fitri. Pertama-tama, siapkan talenan dan pisau untuk mengupas sukun. Kupas
Kupaslah sukun setebal yang dilakukan pada video ini. Setelah dikupas, potong sukun sebesar ini dan cuci bersih. Setelah dicuci bersih, taruh sukun ke atas piring. Kemudian, siapkan panci untuk mengukus sukun. Lalu, tuangkan air secukupnya. Kemudian taruh alas kukusan. Hidupkan kompor dan masukkan sukun satu persatu ke dalam panci dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, pindahkan sukun yang telah dikukus ke atas piring supaya mudah didinginkan. Setelah didinginkan, sukun pun siap untuk ditaburi ragi. Sebelum ditaburi ragi, pada wadahnya dialasi daun pisang. Setelah itu, masukkan satu persatu sukun ke dalam wadah tersebut. Kemudian, taburi ragi secukupnya, secara merata ya. Kemudian tutup dengan daun pisang. Kemudian tutup lagi dengan tutup wadahnya. Setelah itu, kita bungkus dengan kertas atau koran. Hal ini bertujuan agar fermentasi berjalan dengan lancar dan kedap dari udara. Setelah dibungkus, lalu diikat dengan tali atau karet. Setelah diikat, dibiarkan pada suhu ruangan selama 2 hari. Itu saja presentasi dari kami dan tunggu hasilnya 2 hari kemudian. Terima kasih. Teksturnya lembut seperti tapai singkong, hanya saja dengan rasa yang berbeda, yaitu sedikit asam. Saran dari kami, kalian bisa menambahkan sedikit gula agar tidak terlalu asam.
dalam pembuatan tapai tidak harus menggunakan singkong saja. Banyak bahan utama lain seperti suku yang telah kami buat, jagung, ubi jalar, kentang, dan lain-lain. Tapi akan lebih baik bahan utama tersebut harus memiliki tekstur yang sama seperti singkong. Dan perlu teman-teman ingat bahwa kegagalan dalam pembuatan tapai biasanya dikarenakan enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah bila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut atau pada saat proses fermentasi berlangsung. Jadi selamat mencoba membuat tapai seperti ini. Adapun kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu teman-teman harus mengikuti langkah-langkah dan metode yang benar agar hasil dari pembuatan tapainya juga maksimal. Demikian hasil dari praktikum kami. Jangan lupa mencobanya di rumah. Dan yang paling penting, like, comment, and subscribe channel YouTube di bawah ini. Like, komen, dan subscribe kalian sangat kami butuhkan. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum.